Sana Panganjali. Om Swastiastu. Ya, anak-anak silakan duduk. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, hari ini seperti biasa jadwal untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, nah sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, siapa di sini yang mau mimpin doa hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya, kalian sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ya. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Sudah. Ya, kalau memang benar siap, Ibu coba tes kesiapan kalian belajar hari ini. Apakah kalian sudah akan fokus menerima pelajaran hari ini? Ibu ada sedikit permainan atau ice breaking agar kalian tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran, agar kalian bisa rileks tetapi serius dalam mengikuti pembelajaran. Ibu nanti akan sebutkan, kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1 kali, kalian tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, dan seterusnya, gitu ya. Ibu minta kalian fokus, jangan sampai ada yang Ibu minta tepuk 1 kali, kalian 3 kali, ya berarti itu tandanya kalian kurang fokus dan belum siap menerima pelajaran. Oke, tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya, Ibu akan absensi dulu. Hari ini ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak, semuanya hadir? Benar. Wah, rajin sekali ya, kelas 10 perhotelan 2. Hari ini berarti nihil ya, karena absensi sudah. Ibu ingin bertanya, kemarin kan kita ada kegiatan tuh, ya kan? Kegiatan bulan bahasa, kemudian ada kegiatan P5 juga ya kan? Ya, di sana kemarin Ibu jumpai banyak sekali siswa-siswa yang mempraktekkan bagaimana berwirausaha, ya kan? Di antara kalian di sini ada yang kemarin berwirausaha di P5 ada? Ada yang jual apa? Ayo coba, siapa yang kemarin ikut P5 kewirausahaannya? Yang kemarin Ibu sebut ya? Gantungan kunci. Oke, ada yang beli kemarin? Banyak. Wow. Selain gantungan kunci ada lagi? Ya? Kami membuat sapu tangan. Oke, ya. Ada lagi? Ya? Kipas, parfum, sama stiker. Membuat kipas, parfum, sama stiker. Nah, di pengalaman kalian yang berwirausaha itu kemarin berjualan, ada yang beli? Ada. Kemudian di antara pembeli itu ada yang nawar nggak? Ada? Ada. Oke. Berarti di situ kalian sudah belajar untuk melakukan jual beli. Ya, oke. Nah, kenapa Ibu bertanya mengenai hal itu? Kalian berjualan, kemudian ada yang beli, kemudian bahkan ada yang nawar, karena hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Ya, ada yang tahu kira-kira apa itu negosiasi? Kalian tanpa sadar sudah pernah mengalami atau menjalankan negosiasi seperti yang kemarin kita lakukan di P5, bahwa kalian menjual sesuatu, kemudian ada pembeli, kemudian ada yang menawar. Nah, kira-kira apa singkat dari negosiasi? Oke, yang pertama angkat tangan. Ya, silakan. Oke. Ya, dari siapa namanya? Puspa. Puspa mengatakan bahwa negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, bagus.
dari bangku sini. Negosiasi itu adalah proses tawar menawar antara penjual dan pembeli agar mendapatkan harga yang lebih. Jadi menurut Chelsea, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang dilakukan agar mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, benar semua ya. Berarti kalian sebagian besar kira-kira sudah pernah belum melakukan negosiasi? Sudah. Iya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan bahwa hari ini tujuan pembelajaran kita yang sebisa mungkin yang harus kita dapat capai itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks negosiasi dan ciri dari teks negosiasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan struktur dari teks negosiasi. Kira-kira apa saja ya strukturnya? Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan teks negosiasi berdasarkan struktur, kemudian disajikannya dalam bentuk ada teks atau naskah, kemudian ada gambar, ada video, kemudian nanti terakhir kalian akan bisa juga presentasikan ke depan kelas ya. Berupa teks nanti. Kemudian ada yang berupa gambar, kemudian ada berupa video. Nah, dari penyajian teks negosiasi nanti, kalian mungkin bisa persiapkan atau dipikir kira-kira minat kalian kemana nanti ya. Di akhir pembelajaran, Ibu akan minta kalian menyajikan teks negosiasi tersebut dalam bentuk boleh teks, boleh gambar atau video. Kalau misalnya kalian suka menulis atau lebih lihai dalam menulis, kalian boleh sajikan dalam bentuk teks atau naskah. Kemudian kalau kalian sukanya gambar, suka yang estetik atau yang lebih inovatif atau kreatif gitu, boleh kalian sajikan ke bentuk gambar. Kemudian yang terakhir ada video. Kalau kalian lebih suka bermain peran, boleh nanti ya. Nah, kita lanjut. Bahwa teks negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan jalan berunding guna untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, mungkin cara memahami yang mudah. Teks negosiasi adalah proses apa Nana? Tawar-menawar. Yang dilakukan oleh siapa? 2 orang atau lebih. Dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Berunding. Untuk apa? Mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang bagaimana? Saling menguntungkan. Nah, ketika kita melakukan negosiasi, berarti dalam situasi tersebut sedang mengalami 2 kepentingan yang berbeda. Sehingga penting kita untuk melakukan negosiasi. Contohnya antara penjual dan pembeli. Penjual itu memiliki kepentingan bagaimana caranya agar dapat menjual barang dagangannya dengan harga yang semahal-mahalnya. Kemudian pembeli ingin membeli barang atau sesuatu dengan harga semurah-murahnya. Nah, karena perbedaan kepentingan inilah perlu diadakan negosiasi. Bagaimana caranya agar penjual tetap dapat berjualan dengan harga yang tidak terlalu murah, kemudian pembeli juga dapat barang yang diinginkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Disitulah perlu melakukan negosiasi agar dapat kesepakatan yang saling menguntungkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, ciri-ciri
terjadinya negosiasi itu yang pertama menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan yang seperti apa? Nomor 2 dia kesepakatan yang saling menguntungkan. Kalau sudah saling menguntungkan, berarti kita sudah memprioritaskan nomor 3, kepentingan bersama. Kemudian hal itu digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir, mengarah pada tujuan praktis. Kira-kira dari kelima ciri-ciri ini, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Oke? Oke, pertanyaan bagus dari adik tuh. Jadi, maksud dari yang nomor 5, mengarah pada tujuan praktis. Itu artinya, ketika kita melakukan negosiasi, kita dapat melakukan negosiasi itu atau menyelesaikan masalah itu dengan waktu yang cepat. Ya, kalau kalian suka mie instan, berarti cara yang instan, yaitu dengan cara negosiasi. Instan, praktis itu hampir sepadan. Ya, artinya negosiasi ini dapat menjadi cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang cepat dan bahkan tepat. Seperti itu. Ya, berikutnya adalah struktur dari teks negosiasi. Ada berapa struktur teks negosiasi? 5. Yang pertama itu adalah orientasi. Kemudian yang kedua adalah permintaan. Kemudian yang ketiga yaitu penawaran. Struktur berikutnya yaitu struktur kesepakatan. Struktur terakhir yaitu penutup. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira Nana? Tidak? Sebentar lagi kita akan menyaksikan contoh dari teks negosiasi. Ibu harapkan kalian bisa memperdalam pemahaman kalian mengenai teks negosiasi itu sendiri. Oke, selamat menyaksikan ya. Sudah disimak tadi videonya? Ya. Nah, kira-kira di sini adakah yang mau menjelaskan secara garis besar kira-kira negosiasi apa ya sih yang terjadi di video yang Ibu tampilkan tadi? Ya, siapa yang mau menjelaskan kira-kira? Oke, adik tuh. Ya, silakan. Jadi OSIS-nya itu meminta mau membuat acara di sekolah dan mau meminta uang kepada kepala sekolah. Jadi awal sekolah itu adalah pihak pihak sponsornya. Jadi OSIS-nya itu memberi penawaran ke pihak sponsor sebesar 30%. Jadi pihak sponsor menawarkan menjadi 20%. Jadi untuk mendapatkan kesepakatan dari pihak sponsornya itu menanyakan apa saja keuntungan yang saya dapat jika mendapat uang 30% itu. Jadi OSIS-nya itu bilang kalau bakal menaruh logo di setiap tiket masuk. Oke, ya. Berikan tepuk tangan untuk adikku. Sudah kalian tentukan kira-kira kalau diri kalian lebih sukanya membuat naskah, minatnya lebih suka menulis, atau suka menggambar, atau suka bermain peran? Sudah? Ya. Nah, kalau begitu, Ibu tugaskan kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat kalian. Ya, yang suka teks sama yang suka teks, yang suka menggambar dengan yang suka menggambar. Kemudian yang terakhir, yang suka bermain peran, Ibu persilakan untuk bersama dengan teman yang bermain peran. Oke, sudah? Silakan. Yuk. Ya. Untuk kelompoknya kita sepakati 4 sampai 5 orang ya. Oke. Yuk, segera.
di ini ya, sini. Silakan kalian berkreasi, berinovasi, kalian buatlah sebuah teks negosiasi sesuai dengan bakat dan minat kalian bersama teman-teman kalian. Silakan berdiskusi. Ya, nanti kira-kira 30 menit lagi Ibu minta progres kalian atau hasil diskusi kalian seperti apa nanti jadinya, boleh Ibu minta kalian presentasikan di depan. Kolom ya. 6 kolomnya ini berarti di sini bagian orientasi, kemudian pengajuannya di sini, kemudian penawaran boleh 2 kan, berarti ya penawaran, terus habis itu persetujuannya, kemudian di sini penutup. Jadi lengkap ya, strukturnya sudah lengkap ya. Oke, sudah kebayang mau bikin apa, tentang apa? Sudah? Oke. Kalian gimana? Kami gambar. Gambar. Ya, udah tahu konsepnya apa? Apa yang mau diobrolin? Ya sudah. Jadi Aman? Dibikin sketnya dulu atau bikin naskahnya dulu boleh? Halo, ini tentang apa? Kita bikinnya 2. Yang pertama dari temanya keluarga. Ada kakak sama ibu yang ingin berlibur. Yang kedua kami bikin temanya tentang harga. Yang ada penjual sama pembeli yang ingin membeli laptop. Oke, kalau misalnya kalau negosiasi itu kan sudah lumrah sekali tentang jual beli. Gimana kalau Ibu lebih setujui tentang yang berlibur itu? Ya, berarti kalau berlibur kira-kira libur enaknya berliburnya kemana gitu ya? Oke, itu yang jadi perdebatan nanti yang perlu didiskusikan dalam teks negosiasi, boleh ya? Oke. Ya. 5 menit lagi ya. Silakan. Jadi di sini kita akan bermain peran dengan materi negosiasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luputu Cintia Chelsea Dewi. Saya berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Nikada Setia Sucanti. Di sini saya berperan sebagai ayah. Perkenalkan, nama saya Nikada Ernita Pratnya Dewi. Saya berperan menjadi teman pertama. Perkenalkan, nama saya Putu Heng Katarina, berperan sebagai teman kedua. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiartini, saya berperan sebagai anak. Helin, abis sekolah tuh boring enaknya. Ya kita nongkrong yuk. Gini ya. Kita enaknya kemana? Kita ngopi gitu. Ajakin Widya yuk. Suaranya agak dikerasin ya, biar temannya dengar. Enaknya nyampe malu Iya, sih? sama sih. Ayo tanya Widya yuk. Tapi dia dikasih nggak sih? Tanya dulu. Iya. Telepon. Halo, Widya. Kamu hari ini free nggak? Kita nongkrong yuk ngopi gitu. Kerasin suaranya. Dibeli kopi yuk. Palingan malam 11. Iya, sogok-sogok aja nanti. Iya. Beliin martabak nanti. Bu, nanti malamnya aku mau nongkrong sama Helin sama Rani, boleh nggak? Mau kemana? Aku diajakin beli kopi sama Rani. Sampai jam berapa? Diajakin sih sampai jam 11 katanya tadi. Mau jadi apa kamu pulang malam-malam seperti itu? Tapi kan namanya juga orang nongkrong, gimana sih? Gak tahu deh, coba tanya bapakmu. Ya udah deh.
Jangan membelakangi kamera ya. Pak, nanti aku mau nongkrong sama Helin sama Rani, boleh nggak? Di mana kamu nongkrong? Aku diajakin beli kopi sama Rani sama Helin katanya di Tabanan. Sampai jam berapa kamu nongkrong? Diajakin sih sampai jam 11, tapi nggak tahu nanti palingan ngaret dikit. Bapak ngasihnya sampai jam 9 aja. Kamu sudah ada di rumah jam 9 tuh. Aduh, masa jam 9 sih? Namanya juga orang nongkrong. Sampai jam setengah 11 deh ya. Kamu ini loh banget jadi cewek. Cewek apaan kamu pulang jam segitu? Ya udah jam berapa ya? Jam 10 deh, boleh nggak? Ya udah jam 10 harus udah ada di rumah kamu. Ya udah deh jam 10 nanti aku pulang ya, Pak. Ya, Makasih. ya, sana pergi. Ya. Sekian presentasi mengenai bermain peran tentang teks negosiasi dari kami. Kami meminta maaf jika ada perkataan yang salah dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kami dari kelompok karikatur ingin mempresentasikan hasil karya dari kami tentang teks negosiasi. Jadi strukturnya kan ada 5 tentang teks negosiasi. Yang pertama itu orientasi. Di sini ada pembeli dan penjual. Jadi ceritanya pembelinya itu ingin membeli sebuah buku. Jadi pertama orientasinya dari seorang pembeli, yaitu selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa dibantu gitu. Jadi penjualnya itu ya. Ini penjualnya. Oh iya gitu dah. Di sini pembeli menjawab, saya mau membeli buku novel terbaru. Ngomong-ngomong nih yang penjualnya pakai baju warna apa? Biru. Biru baju. Berarti yang punya warna orange. Oh, penjualnya ini. Ya. Oke. Lalu pembeli menjawab, nah seperti buku novel yang di sini harganya berapa, Pak? Lalu penjual menjawab, murah, cuma 50.000 aja. Deh Neng, karena masih baru, masih terbatas itu Neng bukunya. Lalu dijawab oleh pembeli, jangan segitu deh Pak, gimana kalau 45.000 saja. Lalu penjual menjawab, aduh kalau segitu belum bisa Neng, udah pas segitu karena masih baru Neng. Lalu dijawab oleh pembeli, gimana kalau 48.000 aja Pak. Lalu penjual menjawab, ya udah deh boleh. Lalu pembeli menjawab, ya udah Pak, saya beli 1 buku novelnya. Jadi kita udah dapat 4 struktur dari teks negosiasi. Jadi karena kita dapatnya 4 karena tidak cukup waktunya untuk menggambar, untuk menyelesaikan di bagian penutupnya. Penutupnya tinggal bilang terima kasih. Ya. Yang sudah termasuk. Iya, penutup. Tinggal ditambahkan lagi sedikit ya. Ya Bu, Oke. Sudah? siap sudah. Mumi. Kalau dari kelompok lain, kira-kira apa kendalanya? Ada kendala? Rasanya sebagian besar, oh ya, dari Chelsea. Kendalanya apa? Kendalanya kita sulit buat apa namanya itu Menghayati. ya menghayati. Habis itu kita juga sulit buat memikirkan percakapannya itu bagaimana. Setelah itu kita itu nggak fokus gitu. Banyakan ketawa. Banyakan ketawa ya. Ya kebanyakan ketawa. Gitu. Oh iya. Oke. Ya, jadi dari kelompok bermain peran, kesulitan yang dialami adalah menciptakan rasa serius dan bagaimana cara menghayati sebagai peran tertentu dalam sebuah dalam kegiatan bermain peran seperti itu ya. Jadi soalnya misalnya setiap kelompok punya peran tersendiri, tapi ketika melihat temennya lagi lucu bermain peran malah ikut ketawa dan malah
jadinya mungkin bisa lupa lirik nggak tuh, lupa naskah gitu jadinya ya. Iya, oke, tantangan yang baik. Kalau dari kelompok naskah apa kendalanya? Terlalu banyak masukan yang sehingga buat kita bingung akan membuat apa. Oh iya. Itu membuat menjadi gimana dan Oke, ya. Nah, ini kendala yang mungkin juga sebenarnya kalian hadapi dalam berkelompok. Nah, ada kelompok dari naskah atau teks. Kendalanya adalah ketika membuat tugas banyak masukan dari anggota kelompok. Gus, ketika mengerjakan tugas kelompok, ternyata banyak masukan dari anggota kelompoknya. Ada yang minta ini, itu. Nah, sebenarnya di dalam mengerjakan tugas kelompok pun kalian harus melakukan negosiasi juga ya. Kira-kira hal yang seperti apa yang mau digunakan, sepakatnya, temanya apa, percakapannya seperti apa. Itu juga ada prakteknya langsung. Tapi akhirnya sudah dapat kesepakatan mau bikin apa ya? Sudah, oke. Ya, oke. Nah, Ibu sekarang jadi tahu bagaimana dan apa kendala yang kalian hadapi selama melakukan atau mengerjakan tugas, dan semoga nanti ke depannya dalam pembelajaran berikutnya kendala-kendala dan masalah yang kita hadapi hari ini dapat kita atasi, dapat kita selesaikan dengan baik. Ya, kalau hari ini bisa jadi pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Ya, jangan pernah lelah untuk belajar. Ya, begitulah kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa pengertian dari teks negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, kemudian ciri-ciri dari atau karakteristik dari teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang nomor dua, kesepakatan yang saling menguntungkan. Nomor tiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Tidak boleh egois ya. Kemudian yang nomor empat, sebagai sarana penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir, menjalani tujuan yang praktis ya. Kemudian berikutnya adalah struktur. Ada berapa struktur teks negosiasi? Ayo, sekarang siapa yang mau nyebutin strukturnya? Ada berapa? Apa saja? Sudah tadi disampaikan ya, bahwa ada orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan yang terakhir penutup. Sudah paham ya semuanya? Siap, sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti pembelajaran hari ini dapat kita akhiri. Sebelum kita akhiri, coba kalian rapikan dulu tempat duduknya seperti semula. Terima kasih untuk anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan serius, dengan baik. Terima kasih partisipasinya, kalian dapat mengikuti dan berusaha menjalani proses untuk pembelajaran hari ini yang begitu luar biasa. Semangat kalian, diskusi kalian juga sudah baik, dan kita sudah buka tadi dengan doa. Tentu kita tutup juga dengan doa. Berterima kasih kepada Tuhan telah dapat melancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wakil Ketua Kelas, silakan temannya untuk diajak berdoa bersama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Parama Santi. Santi, 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 Om.